Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh ya, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu ya. Hari ini akan membahas mengenai permasalahannya. Saya Mas Daren. Ya. Baik, untuk Mas Daren dipersilakan untuk menyampaikan permasalahan yang Mas Daren hadapi atau yang sedang sedang timbul di pikirannya Mas Daren. Silakan. Ya Pak, masalah saya itu sebenarnya kan sekarang masih sekolah ya, pengen jajan gitu Pak, ingin menambah uang saku. Nah itu dengan cara yang tepat sih Pak. Cepat ya. Cepatnya Ya. itu seperti apa? Jualan atau apa gitu? Ya saya sebenarnya mengikuti sih Pak, ini agak mungkin kalau diceritakan agak menyeramkan kan Pak, gimana ya Pak? Ya diceritakan sih nggak apa-apa sih, karena di dalam diskusi kelompok ini atau coaching kelompok ini kita juga sudah berkomitmen untuk saling menjaga kerahasiaan masing-masing. Ya, kerahasiaan Mas Daren, kerahasiaannya Mbak Najma, kerahasiaannya Mas Afnan, kerahasiaannya Mbak Salma. Jadi kita juga harus saling menjaga ya, jangan sampai permasalahan yang ada di ruang konseling kelompok ini bisa keluar ruangan inilah. Mungkin Mas Daren bisa jelaskan Iya Pak. tentang permasalahannya. Baik Pak, jadi nggak apa-apa ya Pak, Iya, nggak apa-apa. di sini teman-teman sekalian. Izin bahwa tadi kan saya mengatakan kalau saya ini masih sekolah ini ingin menambah uang jajan, uang saku. Nah dengan keinginan saya tersebut maka saya langsung dengan cara yang pengen yang instan gitu loh Pak. Instannya tuh kayak gimana? Mungkin bisa diperjelas lagi, soalnya agak rancu ini instannya maksudnya ini. Ya Pak, benar, instannya tuh saya tuh mengikuti judi online Pak yang sedang marak saat ini kan itu. Saya berpikiran kan menjanjikan banget ya Pak, cuma Iya kita sih. mungkin dari misal ya dari uang saku saya Pak yang mungkin 10.000 buat buat itu nanti bisa kayak dilipat gandakan gitu Pak. Kan menjanjikan banget Pak, itu menggiurkan banget bagi saya. Sih. Iya memang sih ya, kalau kita berjudi ya instan sih, kalau apalagi kalau kita menang, tapi kan pasti juga ada konsekuensinya di dalam agama atau di dunia kan. Mas Daren bisa mengetahui tentang judi-judi gitu dari mana ya? Ya sih Pak, awalnya sih saya emang nggak tahu ya Pak, gitu-gituan, taunya cuma kayak mungkin dengan perkembangan zaman ya Pak. Kalau dulu sih cuma kayak taruhan biasa gitu, Taruhan sabung ya mungkin ya gitu, taruhan biasa atau taruhan bola. Kamu berapa, aku berapa. Terus nah kalau yang online ini kan Pak, sekarang kan ya saya kan juga main media sosial kan Pak. Nah itu pas saya main media sosial, tahu-tahu kayak ada iklan, dapatkan uang segini dengan modal segini, nanti kamu akan itu menggiurkan banget kan Pak. Nah terus selain itu juga faktor dari omongan ya antara Pak di lingkungan sekitar itu, ikut ini aja nanti bisa gini-gini. Nah terus dengan pemikiran saya pendek, ya itu Pak akhirnya coba-coba lah seperti itu, mengikuti judi online yang saya katakan tadi Pak. Oh, jadi Mas Daren ini ya bisa disimpulkan secara sedikit ya, Mas Daren ini pengen butuh uang cepat, terus kemudian mendengar dari omongan seseorang dan mendengar bahwa situs judi online ini sangat menggiurkan dalam mendapatkan uang lebih cepat, mungkin begitu ya Mas? Ya benar Pak. Dari faktor itu juga. Mungkin teman-teman ada yang bisa menanggapi dari permasalahan Mas Daren ini? Mungkin mau menanggapi sedikit ya Pak. Ini apalagian ya emang usia kita tuh masih SMA gitu kan, masih sekolah. Nah,
itu emang lagi ngetren lah Pak di sebelah tuh kan judi online. Sebenarnya tadi cuma di SMA, kayak di anak-anak kuliah itu juga sebenarnya tuh banyak juga yang main gitu Pak. Nah tapi di tempat kita ini emang lagi marak-maraknya main judi online gitu, dan menurut saya juga itu merugikan, soalnya kan belum tentu juga kita chance buat menangnya itu kan belum tentu banyak kan Iya, Pak. kayak 50-50 gitu. Iya, itu nggak nyampe 50-50 Mas. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe, itu perbandingannya bisa 10/90 kalau buat menang. Nah itu Jadi tuh kayak mengandalkan hoki. hoki aja Iya. begitu. Nah itu ya menurut saya kalau emang bener-bener lagi ada uang atau pas lagi ada uang lebih, itu mending nggak usah buat depo gitu, mending buat ditabung gitu. Iya. Walaupun jangkanya panjang kan udah pasti bakal dapat banyak Iya. kalau ditabung. Tapi kalau dengan judi gitu kan belum tentu kita, ya kalau menang, kalau enggak kan kita yang rugi gitu loh Pak. Iya, iya. Yang harusnya kita bisa buat nabung buat jangka panjang, malah ini nggak bisa nabung, duitnya habis, nggak bisa jajan malah. Iya. Nah itu Pak, itu aja sih menurut saya. Ya memang sih judi juga chance untuk menang juga tidak seimbang dengan yang kita masukkan gitu kan. Jadi ya sebaiknya juga janganlah sampai terjerumus. Mungkin dari mbaknya perempuan bisa memberikan pendapat. Saya Iya. kalau dari saya sendiri itu kan tadi masnya bilang pengen dapat uang instan ya. Iya. Nah sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu yang namanya instan itu pasti kayak apa ya? Cepat. Enggak, bukan maksudnya tuh kurang baik. instan kan nggak ada gitu. Soalnya mie instan aja butuh proses buat tetap Iya, dimasak iya. kan, Iya, tetap iya. ada prosesnya. Iya. Nggak bisa langsung langsung jadi gitu kan. Iya, iya. Nah jadinya tuh kayak apa ya, kalau misalkan pengen yang instan itu nggak ada, pasti semuanya itu pasti butuh proses gitu. Kayak ya judi online kan juga butuh proses kan, kita temunya kan nggak instan gitu, butuh proses sampai menangnya, ya kan? Iya. Itu kan namanya kan proses kan, proses untuk menuju ke menangnya itu. Jadi itu nggak ada yang namanya instan. Dan terus untuk yang masalah judi online itu, kalau menurut saya itu malah apa ya, judi itu sudah haram di Ya, mata di sisi agama itu haram. Terus apa ya, jadi emang benar sih kalau judi itu banyak merugikannya daripada untungnya, makanya itu juga diharamkan gitu. Nah kalau misalkan haram kan berarti apa, uang yang didapatkan kan berarti bukan uang yang halal, uangnya kan haram. Nah saya dari sini tuh kayak semuanya sia-sia gitu. Uangnya uang panas, cepet hilang, nanti cepet raib, sama aja. Toh segala sesuatunya yang dijalankan tidak baik tuh pasti akhirnya juga tidak baik gitu. Kalau udah dijelasin di agama nggak boleh, ya ngapain lakuin gitu. Sama aja kita kayak orang kayak keledai gitu, udah tahu bolong tetap aja jalan, padahal udah tahu bolong, kan kayak nggak ada otaknya gitu. Harusnya kan sadar gitu, udah dijelasin. Nggak mungkin seumur ini waktu kecil nggak dijelasin di pelajaran agama kalau judi itu haram, mana yang halal, mana yang haram. Harusnya kan di umur segini kamu harusnya udah tahu mana yang haram atau yang tidak. Harusnya juga sadar duit nanti kamu malah jadi ketagihan kan, otomatis gimana caranya untuk kembaliin duit itu, padahal dengan cara yang ngutang lagi atau dengan cara apapun gitu, bisa jadi jual sesuatu demi judi itu. Oh iya. Kan jadinya rugi orang lain, apalagi kalau kamu punya orang tua kamu nggak tahu apa, sedangkan orang tua kamu berjuang nyari uang buat kamu dan kamu pengennya yang lebih cepat, padahal orang tua kamu tuh udah secukup itu, tapi kamunya nggak punya rasa bersyukur itu juga, jadinya percuma gitu. Harusnya diri kamunya yang salah, bukan judinya yang salah. Judi mah selalu ada, dari zaman dahulu juga judi selalu ada, tapi yang salah tuh orang-orang yang kenapa selalu ngelakuin, udah tahu jelas nggak baik. Mau itu orang Islam ataupun tidak Islam pun tahu judi itu nggak baik, nggak ada untungnya. Judi juga ada juga kita di politik bukan ini, di monopoli sama judi itu.
yang untungnya yang punya perusahaan judinya, bukan kamunya, bukan yang menangnya juga bisa jadi. Karena yang pasti banyak kok yang orang sih kayak di Amerika gitu-gitu kan suka ada lorte gitu kan di, Lotre. iya itu kan Iya. di supermarket suka ada kan kayak Iya. gitu. Nah mereka ikut-ikutan, ada yang beneran menang malahan tetap nggak dikasih uangnya karena ya mereka itu karena di ujung-ujungnya perusahaannya rugi kan, karena kan yang nggak merugi perusahaan si penjudinya itu. Jadi ya Ada. harusnya sadar aja gitu hal-hal yang kayak gitu tuh yang nggak baik, udah tuh ngapain ikut-ikutan. Toh kalau masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa punya rumah, punya motor, bisa ke sekolah, yang penting sekolah belajar yang benar, terus nanti nyari kuliah yang benar, terus kuliah yang benar, terus kerja, udah cukup, hidup syukuri apa yang ada. Ya. Gitu aja Pak. Menurutnya Mas Dan. Ya gimana ya, pengen namanya anak muda kan ya pengen seneng-seneng, terus masa pengen banget ya itu pengen yang instan kan, main itu langsung. Tapi senang nggak hidupnya? Ya, Main judi. ya selama ini ya masih seneng. Mungkin kesenangan tuh hanya sesaat Mas, Iya. tidak selamanya. Udah pernah kan Mas? Ya awal-awal menang gitu. Kalau di, Menangnya berapa sih dari kalau- duitnya? enggak, kalau dihitung menang sama kalahnya banyak mana Mas? Banyak mana ya? Ya saya nggak hitung kalahnya sih ya, hampir 50-50 Mas. Jadi ya masih tetap jalan terus. Jadi percaya aja kalau itu tuh bikin saya ada apa ya, kayak ada ya Kelihatan gitu. ketagihan gitu jadinya. Iya gitu. Mas Dan ini kepikiran nggak sampai kapan Mas Dan bakal memainkan kayak gitu terus? Ya belum tahu sih Pak, ya kayaknya ya sampai saat ini ya masih jalan terus mungkin. Ya karena cuma tinggal duduk-duduk doang, kita nggak perlu repot-repot kan, langsung menang dapat, ya udah gitu lah. Ya, saya mau sedikit menambahkan ya, itu tuh mungkin emang belum masanya Mas Daret kalah sih. Kadang itu emang kalau judi online tuh di awal-awal tuh yang baru masuk itu pasti dimenangin kan, pasti dimenangin. Jadi tadi ya. Tapi nanti lama-lama itu kalah gitu, kalah terus nanti Mas Daret tuh nggak sadar kalau uangnya udah habis, terus tapi uangnya udah habis tapi masih pengen nanti kan udah terlanjur ketagihan itu kan, terus akhirnya pinjem uang sama orang. Nah itu tadinya yang mau nambah uang saku malah jadi nambah beban. Iya. Karena utang itu tadi karena udah terlanjur ketangguhan, terus uangnya udah habis, akhirnya sampai ngutang atau sampai jual barang-barang pribadi yang tadinya jual barang-barang pribadi, terus akhirnya jual barangnya punya orang tuanya, atau bahkan sampai paling parah itu bisa mencuri buat dimasukin ke judi aja. Iya. Nggak ada habisnya kalau kayak gitu. Mas, tanggapannya? Ya gimana ya? Ya saya kan seperti yang saya katakan di awal ya Pak, ya tinggal kan itu gampang, tinggal main, nggak perlu kita repot-repot jual apa, maksudnya yang halal gitu Pak. Iya. Yang kerja secara kerja ya kayak mencari uang dengan sewajarnya yang baik gitu Pak. Walaupun ini memang dilarang kan ya Pak, tapi kan Iya. menurut saya juga menggiurkan Pak. Jadi setiap harinya kayak ada masukan gitu Pak. Jadi saya terus bermain sih Pak. Ya apalagi kayak iklan-iklan gitu kan, Nah, kayak promo-promo gitu kan, kayak kalau di boy sekarang dapat berapa persen gitu kan, makanya Yes, Mas Dan bisa tergiur kan. Padahal kan kalau mau nyari duit cepet banyak caranya, kayak bikin jadi influencer, endorsement gitu kan, ikut manajemen juga itu termasuk cepet. Cuman kamu nge-review barang-barang orang dan jauh lebih bermanfaat daripada
kamu judi gitu, dan pengeluaran uangnya juga tidak sebesar judi. Mending ikut manajemen jadi influencer seperti itu daripada berjudi, dan malahan duitnya kamu bisa lebih banyak dan kamu nggak perlu modal besar, cuma modal handphone sama reviewan yang jujur, followers, udah. Tapi kan itu kan ribet mbak, Kan kayak kita makanya tinggal manajemen. ngomong gitu. Manajemen kan harus mengeluarkan biaya, nah malah jadi berkurang kan. Mending buat itu nanti menang. Loh, emang judi nggak ngeluarin biaya kan? Judi kan ngirim uangnya dulu. Iya, Sama sih. tapi kalau ikut manajemen kan udah pasti nanti ada kerjaan gitu loh. Mas. Iya. Udah dikasih Tetap lah, kerjaan. iya. Udah pasti kita dibayar. Iya, karena kan kita sudah ada Ada deposit di kerjanya. awal untuk Bayar tuh di awal, tapi untuk ke belakangnya dapat duit nah menurut Iya. saya nggak apa-apa daripada kita bayar di awal ujung-ujungnya belum tentu dapat duit kan malah gimana ya, merugikan kita. Kayak judi kan itu kita bayar di awal, kayak kita depo dulu baru bisa main judinya. Ya itu kalau kita menang ya dapat duit, tapi kalau enggak ya udah gitu uang kita habis. Tapi kalau di manajemen kan kita bayar buat masuk manajemennya, tapi nanti ke belakangnya kan kita bakal dapat duit terus dari situ. ya. Kayak Kalau kita gua dapat jadi kerjaan, terus dari situ kita dapat kerjaan, terus kan dari kerjaan itu kita dapat duit mas. Ya benar sih, tapi kan saya dari awal mikirnya pengennya yang instan cepat gitu. Nah saya nggak kepikiran sampai situ itu. Nah kebetulan ada iklan itu ya mbak. Dan Mbak, kayak apa iya. promosi dari influencer Iya, gitu kan. ya saya tercetus mah mainin aja nih, nggak ribet, cuma tinggal gini-gini doang. Iya. Nah, daripada seperti yang diomongkan yang kan sudah dalam benak ribet, seperti yang cepat gitu aja. kan jadi YouTuber juga nggak susah. Iya. Padahal nggak buat modal itu mah, cuma daftarin doang. Terus dia bikin video apa kayak video kayak kamu pinter buat apa atau apa, kreasi kehidupan kamu atau video yang tentang kegiatan kamu kan juga bisa. Sebetulnya kalau mau nyari uang dengan cara instan tuh banyak, mau instan tuh banyak, tapi caranya dengan yang baik tuh nggak banyak. Jadi coba cara yang baik-baik aja, toh nanti hasilnya juga baik buat diri kamu. Rugi tahu kalau misalnya judi. Silakan Mbak. Saya juga mau menambahkan kan tadi bilang itu apa sering menang ya, masih Iya. sering menang. Tapi itu belum waktunya kalah. Nah Iya. itu mumpung belum terjerumus, mumpung masih Rugi aman, banyak. mumpung belum rugi banyak, itu lebih baik di stop dulu karena itu apa ya, pasti lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, benar. Soalnya kalau udah terlanjur udah kebacur itu susah buat Iya. balikin uangnya lagi itu. Jadi ya tidak selamanya instan itu bagus kayak mie instan. Ya, mie Kalau instan itu kita nggak sehat sering ya. makan mie instan kan juga kurang bagus kan buat kesehatan. Nah juga sama dengan kayak judi online, walaupun menggiurkan dari iming-iming influencer gitu, tetapi juga ya kita apa yang kita dapat sih dari judi tersebut, malah kita apa menambahkan beban ke orang sekitar, orang tua, terus menambahkan dosa. Mas Daren pernah nggak sih kayak berpikiran seperti itu? Ya sekali sih pernah pak, tapi ya gimana namanya, senang terus. Iya. Kebetulan menang terus ya lanjut terus gitu pak. Jadi kayak gitu cuma ya, kepikiran tapi cuma sekilas. Itu aja sih pak. Untuk Mas Daren ini, apakah Mas Daren apa ya kayak ingin keluar dari hal tersebut atau akan masih melakukannya? Ya belum tahu sih pak ini pak, kayaknya nunggu mungkin Nunggu rugi banyak dulu. Kalah dulu. Nunggu kabar dulu ya. ya ini kebetulan soalnya dapat kan mas, ya jadi gimana, pengennya ya lanjut terus, pengen nambah lagi gitu. Apalagi kan tadi awal promonya menggiurkan, ya siapa sih yang gak tertarik seperti itu. Ya setidaknya Mas Daren ya berpikiran lah kalau apa dengan melakukan kegiatan tersebut ya tidak baik buat Mas Daren, orang lain sekitar yang pasti juga akan merugikan. Ya bukannya
bapak menghakimi, tapi ya juga perbuatan tersebut juga sudah tertulis dalam ayat Al-Quran kan, kalau judi kamar itu haram. Jadi ya sebaiknya sih Mas Darren ya janganlah terlalu terjerumus dalam, soalnya kalau sudah terjerumus ya istilahnya mentasnya itu susah lah. Mungkin untuk langkah-langkah ke depan Mas Darren ini gimana? Ya gimana ya Pak, mungkin ya saya kan memikirkan pada lingkungan sekitar saya Pak, ya seperti orang tua atau dimana maksudnya lingkungan sekitar nanti dampaknya gimana, gitu aja dulu sih Pak. Tapi kalau untuk berhenti ya nanti saya akan coba dulu Pak, mungkin lah perlahan-lahan lah ya. Tapi ya jangan jangan terlalu sering mendeposit lagi lah, takutnya Mas Darren malah tambah ketagihan, bukannya menyudahi kegiatan tersebut. Ya semoga Mas Darren juga bisa terlepas dari kegiatan tersebut. Takutnya juga kalau Mas Darren sering judi akan menimbulkan kayak ngutang sana sini gitu kan. Ya semoga begitu. Ya kita doakanlah buat Mas Darren bisa terlepas dari kecanduannya tersebut. Amin. Apakah ada yang bisa ditambahkan lagi dari teman-teman? Ini sedikit tambahan ya Mas. Iya. Itu bukan buat jangka panjang aja ya Mas Darren. Ya. Kalau semuanya Mas Darren itu kecanduan itu udah banyak Mas contoh-contohnya, yang maksudnya tuh keluarganya yang sampai gagal, sampai istrinya minta cerai gara-gara suaminya ketagihan judi, banyak utang gitu kan, udah banyak contohnya. Nah itu buat pandangan Mas Darren aja, jangan sampai Mas Darren itu terjerumus lah di dunia kayak gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih kepada teman-teman semua. Apakah dari penjelasan teman-teman semua Mas Darren bisa memahami tentang ya buruknya lah dari judi? Ya Pak, saya sedikit memahami apa yang dikatakan oleh teman-teman ini. Ya menurut saya juga ada benarnya juga, terus jangka panjang nanti kalau terus-terusan ya akan berdampak buruk pada diri kita gitu. Ya semoga saya harapkan Mas Darren bisa mengevaluasi lah dari pendapat teman-teman Mas Darren ini, semoga bisa dipikirkan lagi kayak dampak-dampaknya gitu. Semoga Mas Darren bisa terlepas dari kecanduan tersebut. Ya. Baik. Mungkin dalam pertemuan kali ini kita sudahi saja ya. Untuk minggu depan siapa yang mau? Oh ya, Mas Adnan ya. Gimana? Boleh nggak? Boleh Itu ya. baik. Berarti untuk minggu depan kita sepakati Mas Adnan untuk menceritakan permasalahan yang Mas Adnan hadapi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahannya Ternyata baru ya? Alicia ini ya sebut ya gitu. Karena permasalahannya baru berapa ya sih? Lanjut musuh.